Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arif Fadullah. Saya peserta Latsar CPNS Angkatan 11 Puslatbang KDOD dengan NDH 06. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi tentang nasionalisme yang dibawakan oleh Bapak Andi Wahyudi selaku pemateri. Poin pertama yang kita bahas adalah review tentang materi nasionalisme. Apa itu nasionalisme? Nasionalisme itu berasal dari dua kata, nasional yang bermakna bangsa dan isme yang bermakna paham. Nah, berarti nasionalisme adalah paham kebangsaan ya, yang mengandung makna kesadaran dan semangat cinta tanah air dalam mempertahankan kedaulatan negara. Nah, jika rasa nasionalisme itu tertanam dalam diri setiap individu sebagai warga negara, maka individu tersebut pasti akan memiliki suatu sikap dan perbuatan untuk mencurahkan segala tenaga dan pikirannya demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Nah, penerapan nasionalisme ini cukup menarik untuk disimak di negara kita di Indonesia. Karena apa? Karena Indonesia itu terdiri dari banyak pulau yang masing-masing pulau itu didiami oleh masyarakat yang majemuk, multikultural dan multi etnis, namun mau satu dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Mengapa ini bisa terjadi? Karena masyarakat Indonesia tetap menjunjung tinggi yang namanya Bhinneka Tunggal Ika sebagai wujud pelaksanaan nilai-nilai Pancasila ya sebagai ideologi bangsa. Nah, sebagai ASN tentu wajib memiliki semangat dan jiwa nasionalisme yang kuat melalui pemahaman dan kesadarannya untuk mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam melaksanakan tugasnya, sehingga ASN dapat menjalankan peran profesionalnya secara baik dan berintegritas sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Oke, berikutnya poin kedua yang akan kita bahas yaitu bagaimana sih merefleksikan dan menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dengan semangat jiwa nasionalisme dalam diri seorang ASN. Yang pertama, sebagai wujud nasionalisme dalam ketuhanan, ASN harus bisa menempatkan posisi Pancasila secara proporsional. Karena Pancasila bukan agama, tapi Pancasila yang mengatur kehidupan beragama. ASN yang memiliki semangat nasionalisme dalam beragama tentu akan menghargai dan menghormati orang lain yang berbeda agama dengannya. Kemudian yang kedua, sebagai wujud nasionalisme dalam kemanusiaan, maka ASN harus senantiasa menempatkan hak-hak asasi manusia dalam menjalankan peran dan fungsinya. Yang ketiga, sebagai wujud nasionalisme dalam kesatuan bangsa, maksudnya ASN harus bisa menempatkan diri dalam pergaulan formal dengan meninggalkan atribut-atribut kedaerahan. Yang keempat, nasionalisme dalam kerakyatan. Maksudnya adalah ASN harus memiliki semangat musyawarah kekeluargaan di antara keragaman dalam menyelesaikan masalah atau pengambilan keputusan, bukan malah memaksakan kehendak individu. Ya, yang kelima adalah nasionalisme dalam keadilan. Ya, maksudnya ASN harus mampu mewujudkan relasi yang adil dengan tidak memandang rendah orang lain, karena sejatinya setiap orang memiliki kesempatan yang sama ya untuk maju dan berkembang ya guna mendapatkan akses atau layanan informasi serta sumber daya yang diperlukan serta dukungan partisipasi di semua tingkatan kehidupan bermasyarakat. Berikutnya, poin terakhir tentang rencana aksi apa yang bisa kita lakukan sebagai ASN untuk menerapkan prinsip nasionalisme. Yang pertama, menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, khususnya di lingkungan pergaulan formal atau lingkup ruang kerja. Yang kedua, bangga sebagai warga negara Indonesia. Yang ketiga, bangga menggunakan produk-produk dalam negeri. Yang keempat, hadir dalam upacara kenegaraan ya. Kemudian berikutnya menghormati simbol-simbol negara, ya, membayar pajak tepat pada waktunya, profesionalisme dalam bekerja tanpa membedakan orang lain dalam suku, agama, ras, dan golongan, menghargai pendapat rekan kerja atau teman sejawat yang berbeda pendapat dengan kita ya. Kemudian terakhir, bagi dosen itu berpartisipasi aktif untuk ikut serta dalam memajukan masyarakat di lingkungan sekitar ya, melalui jasa atau produksi lokal yang dihasilkan melalui kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika jurnal harian
kami terdapat kekurangan. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.